Pump Fund adalah rajanya launchpad memes di Solana terutama, memudahkan siapapun bisa bikin dan trading token memes. Narasi memes di siklus ini dipimpin Pump Fund, sampai sekarang pendapatannya hampir 800 juta dolar. Tapi besok ada ICO, mereka akan menjual token Pump itu sendiri, yang mana launchpad kompetitor akhirnya mulai pada berebutan posisi jadi raja memes. Apakah token Pump ini layak untuk dibeli? Dengan valuasinya, apakah terlalu tinggi atau rendah? Apakah ada potensi cuan di sini? Dan gimana kira-kira masa depan Pump Fund, masa depan narasi memes, dan perang launchpad lainnya di Solana? Kita bahas semua itu di video ini. Let's go! Oke guys, jadi awal bulan Juni, RR udah upload shorts itu tentang rencana Pump.Fund mengadakan penjualan token sebesar 1 miliar dolar di valuasinya yang 4 miliar dolar. Bloomberg sama The Block sama beberapa sumber artikel berita lainnya juga mengonfirmasi berita rumor ini. Akhirnya hari Rabu kemarin beneran tuh Pump.Fund mengumumkan ICO token Pump itu akan live di tanggal 12 Juli. Jadi besok nih hari Sabtu. Menurut pengumuman, mitra exchange peluncuran tokennya itu ada Kraken, KuCoin, Bybit, Bitget, Gate, sama Maxi. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, mungkin itu salah satu exchange yang bisa kalian pilih. Nah, untuk valuasinya, kita sekarang langsung masuk aja ya ke bagian pro dan kontranya, apa bagusnya, overvalued atau enggak. Nah, Pump Fund sendiri itu memang sudah membangun salah satu bisnis kripto yang paling menguntungkan. Hasilnya, pendapatan kumulatif mereka tuh hampir 800 juta dolar, dan ini tanpa ada insentif token, ya kan? Nggak ada program poin, nggak ada menjanjikan airdrop sebelumnya. Bahkan tanpa kegilaan memes yang di bulan Januari itu gara-gara Donald Trump, itu rata-rata pendapatan Pump Fund masih sekitar 1,3 juta per hari. Dan itu belum juga menghitung pendapatan kreator yang mana dibagiin sejak bulan Mei, itu lebih dari 8,1 juta dolar fee dari trading Pump Swap. Nah, pendapatan Pump Fund cuman memang mereda ya signifikan, dari 134 juta dolar ke kurang dari 40 juta dolar. Pangsa pasarnya juga market share Pump Fund tuh dimakan sama kompetitor. Sebelumnya dia ngontrol 70% peluncuran token baru di Solana, jadi sisa 30%-an selama launch lab dari Raydium itu mulai diadopsi. Kalau misalkan kalian udah nonton shortsnya, itu kan ada perangnya mereka pada migrasi, bikin saingannya masing-masing. Bahkan dengan kolapsnya metrik ini, tapi Pump Fund masih menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada mayoritas protokol DeFi. Setelah migrasi dari Raydium, itu PumpSwap sekarang memproses 12,7 miliar dolar volume bulanan, menangkap hasil fee-nya total 108 juta dolar sejauh ini. Nah, akhirnya dengan semua metrik adopsi itu, punya product market fit, kira-kira dengan valuasi ICO 4 miliar dolar, apakah overvalued? Ternyata kita bandingkan rasio PE-nya Pump Fund, atau istilahnya kalau di kripto ya kelipatan FDV-nya dibagi sama earnings-nya mereka, itu sebenarnya ya salah satu yang baik di seluruh kripto. Ada di kelipatan 20x. Dibandingin sebagai perspektif ya, kelipatannya Hyperliquid itu sekarang jauh di 68x. Jupiter di 29x, hampir 30x. Raydium di 24. Jadi Pump Fund di 20 itu valuasinya di bawah rata-rata kawanannya. Jadi padahal Pump Fund itu salah satu yang protokol kripto menghasilkan pendapatan tertinggi ya. Jadi yang lebih mengkhawatirkan itu bukan soal valuasi, tapi soal tokenomics ICO-nya dan alokasi dia jualan ke privat sama jualan ke publik itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di pengumuman itu ada beberapa komentar. 33% supply token itu dijual senilai 1,3 miliaran dolar. Itu jelas modal banyak banget, 1,3 miliar dolar. Pertanyaannya, siapa yang mau beli setelah token diluncurkan? Nah, memang ada banyak argumen dan kontroversi Pump Fund belakangan ini gara-gara ICO juga sih. Yang jelas volume besok itu bakal besar dan volatil. Sebagai validator, semoga aktivitas trading on-chain-nya jadi menguntungkan. Sisanya biarin pasar yang mengarbit valuasi Pump itu sesungguhnya berapa. Kalau kita ngeliat tokennya itu bakal dijual di harga 0,004. Kalau yang ada di pre-marketnya Hyperliquid nggak salah udah ke 0,005.
supply maksimumnya tuh 1 triliun token, dan kalau kita ngitung FDV-nya itu 4 miliar dolar, hanya ada 50 aset kripto yang tercatat di CoinGecko dengan FDV di atas 4 miliar dolar itu. Nah, kalau kita ngomongin soal rencananya Pump Fund juga katanya kan mau bagiin tuh 25% pendapatan platform ke holder tokennya. Itu belum jelas aja sih, termasuk pendapatan launchpad-nya doang, sama exchange-nya, atau kedua-duanya. Nah, kata Hasib dari Dragonfly, Pump ini jadi salah satu token kripto dengan pendapatan tertinggi. Mike Dudes, ini juga salah satu investor Pump Fund dengan venture capital dia Six Man Ventures, itu bilang ada upaya untuk membuat pendapatannya Pump Fund ini produktif demi keuntungan holder token. Dan ada komponen tokennya juga nanti yang katanya bakal memberi reward untuk pengguna platform. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik ya, tokenomic yang dibagikan sama tim Pump Fund. 33% dijual SEO, 13%-nya dialokasikan ke investor yang udah ada. Dari 33%-nya itu, 18% awalnya untuk pembeli institusional, 15% sisanya untuk penjualan publik. Nah, keduanya di valuasi yang sama-sama 4 miliar dolar. Tapi jadi kalau 18% untuk investor privatnya, itu secara dolar ada di 720 juta dolar perkiraannya. Dan tim mempertimbangkan ada utilitas, nanti fee rebate, ada buyback token, atau insentif, dan promosi lainnya ya bakal dipertimbangkan lebih jelasnya di pengumuman berikutnya. Investor Amerika Serikat sama UK sayangnya tidak bisa partisipasi ICO ini, sama ada beberapa negara lain kalau nggak salah. Tim Pump Fund menjanjikan ada airdrop juga coming soon, tapi masih belum jelas kapan. Nah, itu dari segi valuasi sama tokenomic. Untuk dari segi bisnisnya, kompetitornya ya, salah satu platform yang dikembangkan pakai Launch Lab Raydium. Gara-gara Pump Fund keluar dari Raydium, akhirnya Raydium bikin launchpad sendiri, itu Let's Bong namanya. Dan ini mulai mengejar Pump Fund. Kalau kalian lihat shorts RR kemarin, pasti sudah tahu. Baru-baru ini pada nyalip metrik utamanya Pump Fund. Let's Bong itu ngumpulin lebih dari 2 kali lipat fee-nya Pump Fund. 75% token memes yang baru itu berasalnya dari Let's Bong. Dan di antara top 25 token memes yang lagi populer seminggu terakhir, itu hanya 4 tokennya yang berasal dari Pump Fund. Sisanya dari Let's Bong semua. Nah, pendapatan Let's Bong pun jadi lebih tinggi daripada Pump Fund beberapa hari terakhir. Memakan sebagian besar nih market share-nya Launchpad Solana. Seminggu terakhir harga token memes Bong itu jadi naik. Naiknya 40%, sempat 50-60% juga beberapa hari lalu. Dan mungkin salah satu alasannya karena pendapatan dari Let's Bong dipakai untuk ngegoreng token Bong itu. Dalam 24 jam terakhir aja ngasilin fee-nya 1,29 juta dolar. Ini bukan pertama kalinya ya Launchpad Memes berusaha untuk menantang Pump Fund. Beberapa contoh sebelumnya itu ada yang kayak Book Fund, Believe App, Moonshot. Ini kan kalau misalkan kalian pengen ngelihat chartnya ya, yang melacak peluncuran token setiap hari, yang warna hijau ini Pump Fund. Tapi kompetitornya yang warna lain ini, ada yang datang dan pergi. Pump Fund selalu bertahan tapi digempur sama kompetitor. Let's Bong yang agak beda belakangan. Pump Fund ini Let's Bong bedanya itu jadi kompetitor sebelumnya nggak pernah nyalip metriknya Pump Fund. Terus Bong punya komunitas Solana yang solid. Kalau kalian nonton video 2 tahun lalu, itu kan di bulan Desember 2022 pada ngasih airdrop ya. Jadi selama pasar bearish, FTX collapse, dan orang pada nggak tertarik sama Solana, Bong nge-airdrop 50% tokennya ke komunitas Solana, jadinya solid komunitasnya. Jadi ada insentif, mungkin lebih mending pakai Let's Bong aja deh daripada pakai Pump Fund yang dicap sama mereka itu cuman ekstraktif, memanfaatkan branding Solana gitu. Modal ekonomi memes juga tetap sama sih, nggak berkurang. Ya kalaupun berkurang sedikit beberapa hari terakhir, jadi kayak migrasi gitu. User pindah dari Pump Fund ke Let's Bong. Tim Raydium juga mengaku katanya kerja keras 2 bulan terakhir tuh berusaha menarik kreator memes untuk pindah ke Let's Bong. Ini langkah balas dendam mungkin ya, keputusan Pump Fund keluar dari Raydium, ya udah Raydium bikin launch lab dan sekarang berusaha untuk ngambil balik lagi market share. Mungkin aja juga ini tren jangka pendek aja dari hackathon Let's Bong, karena mereka kan baru aja selesai ngasih hadiah $200,000. Cuman kata Raydium sih, data yang dilacak itu semuanya organik, terpisah dari aktivitas hackathon ini. Pump Fund memang sih masih belum kalah.
Kalau disaingi ya ada ya sekarang belakangan, tapi Pamfan masih punya lebih banyak trader aktif harian daripada Let's.Bong. Apakah migrasinya bakal terus berlanjut? Karena waktunya pas banget nih timing ICO pump 4 miliar dolar, sentimennya overvalued, tiba-tiba ada persaingan dari Let's.Bong. Ini pertama kalinya sih ada yang bisa menyaingi rajanya Launchpad Solana ini. Ambisi Pamfan cuman memang lebih besar daripada Let's.Bong. Dia kan ingin membangun pasar streamer ya. Kalau di pengumumannya tuh bikin attention market, finansialisasi TikTok. Istilahnya daripada sekadar Launchpad pengen kampanye yang membunuh Twitch, Facebook, TikTok. Apakah Let's.Bong mampu menantang dominasi Pamfan? Karena masih ada insentif airdrop nih. Bisa memicu volume platformnya Pamfan naik lagi. Pulih. Kalau ICO pump terjual cepat sentimennya bullish. Kalau nggak terjual cepat ICO pump besok ya sentimennya bearish. Pasar adalah sinyal yang menentukan. Nah terakhir untuk masa depannya ya, jadi selama volume migrasi dari tadi kita bahas Pamfan ke Let's.Bong ke LaunchLab, front end seperti Axiom itu tetap diuntungkan. Pendapatannya stabil nih kalau kita lihat, sementara Pamfan, Let's.Bong sama LaunchLab itu saling rebutan pangsa pasar, pendapatannya Axiom tetap stabil. Pendapatan Launchpad naik turun dan nggak mempengaruhi ke Axiom. Pendapatan bot trading Telegram itu juga tetap stabil, bahkan selama volume Pamfan sama Let's.Bong tuh fluktuatif. Front end jadinya penting untuk bisa nangkep distribusi trader. Jadi bukan hanya masalah branding Launchpad-nya atau memes itu sendiri, karena Axiom dan Solana tetap diuntungkan. Selama aplikasinya cari-cari siapa yang dominan, infrastruktur di bawahnya tetap dapat jatah makan. Nah, apa yang bisa Pamfan lakuin dengan hasil penjualan tokennya untuk ke masa depan? Mungkin akuisisi Axiom ya, karena bisa mengendalikan front end. Sama ada kemungkinan pengen meluncurkan platform perpetual sendiri, atau bikin hubungan membangun mitra sama centralized exchange untuk listing token, dan beberapa ekspansi fitur mobile lainnya kalau ada banyak yang mungkin trading dari HP masih awam kripto. Dengan lebih banyak modal sih menurut saya Pamfan bisa tuh punya bumbu lebih banyak untuk masak. Nah komunitas kripto pada akhirnya secara kesimpulan ya banyak yang sentimennya bearish. Beda sama yang di hedge fund atau researcher yang mungkin merasa bullish kalau ngelihat data yang di awal kita bahas tadi. Makanya sebenarnya Pamfan tahu mereka harus punya mekanisme nilai yang bagus untuk tokennya biar bisa mendukung harga itu setelah TGE, setelah ICO. Apakah mereka bisa eksekusi roadmap dengan baik? Apakah pasar percaya fundamental dan valuasinya? Saat ini datanya berbanding terbalik. Valuasi PAM itu lebih rendah daripada kompetitor, bisa dibilang fair value, tapi entah pasar mungkin menduga kayaknya bakal memang turun karena disaingin sama kompetitor lain, atau malah ini jadi peluang investasi yang wajar. Nah, ICO PAM besok adalah ujian. Yang menang apakah fundamental atau sentimen. Sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!